Ini udah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Seri diskusi Girang yang ke-18. Ini sudah 18 kali, 18 minggu kita berdiskusi dengan beragam tema. Dengan berbagai perbicara dari bidangnya masing-masing. Ya, untuk seri diskusi Girang kali ini kita menghadirkan Bang Arman Azed. Beliau ini peminat sejarah di Lampung. Tahun 2018 lalu beliau diundang oleh Perpustakaan Universitas Leiden untuk menggali berbagai arsip manuskrip di perpustakaan itu terkait Lampung. Nah, konon sekarang sedang mempersiapkan naskah dari berbagai temuannya itu untuk tahun ini rencananya diterbitkan bukunya. Nah, sebelum bukunya terbit, kita korek-korek dulu di diskusi ini. Ya, selain pemerhati sejarah, sebetulnya beliau nulis karya sastra juga, sastrawan juga lah. Ya, buat teman-teman saya ingatkan untuk jalannya diskusi ini, mohon dimatikan mikrofonnya, juga kameranya, agar tidak terganggu ketika Bang Arman mempresentasikan atau memaparkan persoalan silang budaya antara Banten dan Lampung. Oke. Ya, mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Kita akan berbicara mengenai hubungan antara Banten dan Lampung, bagaimana kedua daerah yang hanya dipisahkan oleh Selat Sunda ini itu punya keterkaitan satu sama lain, baik di masa lalu, terutama dalam hal sejarah, terkait kekuasaan dan lain-lain, mungkin juga percintaan belakangan ini, atau ya secara kontemporer mungkin ada yang mau mencari jodoh gitu, nyebrang ke Selat Sunda sana, nyebrang ke Lampung. Oke, Bang Arman. Baik, ya. Terima kasih Nidu. Baik, saya persilakan Bang Arman. Enggak, silakan. Terima kasih Nidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Perpustakaan Banten dan kan penggiat sejarah budaya di Banten. Terus terang saya agak grogi nih Nidu, karena ini baru pertama kali saya jadi narasumber di acara seperti ini. Suara saya terdengar Nidu ya? Oke. Saya akan coba mulai dengan pintu masuk sastra yang berkaitan dengan Lampung dan Banten. Mungkin tidak banyak yang tahu, sekitar tahun, bukan sekitar ya, tahun 1778, 3 abad silam lebih, ada sebuah novel berjudul Hikayat Nahkoda Muda. Itu karya Laudin. Novel ini nyaris tidak tercatat dalam sejarah sastra Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dianggap sebagai penanda sastra Melayu. Padahal jauh sebelum Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, sudah ada sebuah novel yang terbit, dan itu lintas daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Laudin ini orang berdarah Minangkabau. Jadi dia generasi ketiga dari kakeknya. Buyutnya itu ke Banjarmasin sebagai seorang peniaga. Kemudian mendengar bahwa perdagangan lada di Banten sedang sukses, sedang laris manis pada masa itu.
keluarga Laudin memutuskan untuk ke Banten. Dari Banten mereka memutuskan lagi untuk ke Lampung. Nah ini kita kaitannya dengan Lampung dan Banten. Jadi novel Hikayat Nahkoda Muda itu menceritakan perdagangan lada antara Lampung dengan Banten. Di novel itu tahun 1778 ditulis dalam aksara Jawi. Yang menerjemahkan adalah William Marsden. Jadi William Marsden mendapatkan naskah itu, kemudian diterjemahkan dia dengan judul Memoirs of a Malayan Family Written by Themselves. Jadi novel memoir berdasarkan kisah nyata keluarga Laudin. Nah, ini jarang sekali diketahui oleh masyarakat sastra Indonesia. Novel itu menceritakan tegangan yang terjadi di antara Lampung dan Banten pada masa ketika Inggris masih berkuasa di Bengkulu dan Belanda di Jawa. VOC sudah masuk gitu, di perdagangan lada. Yang dalam novel itu disebutkan memang Lampung adalah penghasil lada terbesar. Jadi dari banyak negara itu masuk ke Lampung. Portugis, Inggris, Belanda ingin menguasai lada di Lampung. Di sisi lain, Banten adalah daerah pengumpul lada. Jadi Banten lada dari Lampung dibawa ke Banten melalui banyak pintu keluar. Pintu keluarnya melalui laut. Itu jadi dari pantai barat Sumatera sampai pantai barat Lampung sampai pantai timur Lampung. Di situ akses keluar mengantar lada dan hasil nilainya ke Banten. Jadi lebih dari 5 pelabuhan itu dari Lampung mengirim lada ke Banten. Mungkin di Karanghantu waktu itu ya, saya belum tahu juga itu masuknya ke pelabuhan mana di Banten. Kalau dari Lampung itu dari Krui, pesisir barat itu salah satu dermaga tua. Jadi lada masuk keluar dari sana. Kemudian dari Teluk Semaka, kemudian dari Teluk Betung juga ada, dari Pulang Bawang dan dari Labuhan Maringgai itu di Lampung. Termasuk juga dari Kalianda. Jadi itu akses rempah-rempah dari Lampung ke Banten. Nah, pada saat itu tegangan juga terjadi antara Inggris dan Belanda, terutama di wilayah barat Lampung, itu dari Krui. Bengkulu masih bercokol di sana sekitar tahun 16-an, 17-an. Jadi Inggris masih bercokol di sana ya. Dalam novel Hikayat Nahkoda Muda itu disebutkan itu tegangan antara Inggris dan Belanda memperebutkan Lampung, dan Belanda bekerja sama dengan penguasa Banten waktu itu untuk menyingkirkan Inggris dari penguasaan lada di Lampung. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Jadi ternyata ada sebuah karya sastra yang memuat tentang hubungan antara Lampung dengan Banten melalui jalur rempah. Itu mungkin yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat sastra Indonesia dan pengamat jalur rempah. Masyarakat lebih banyak mengetahui Banten sebagai daerah pengumpul atau penjual lada ya. Sementara pemasoknya itu dari Lampung. Jadi banyak di kawan-kawan di Lampung itu banyak yang mengkritisi sebetulnya kenapa Lampung nyaris dihilangkan dari peta jalur rempah di Indonesia. Padahal lada itu terbesar dari Lampung.
Saya sendiri menyaksikan itu waktu ada ekspedisi jalur rempah di Jakarta, di mana lupa, dipajang banner besar, beberapa daerah penghasil lada dari penghasil rempah dari ujung Aceh sampai Sulawesi itu ditulis, di situ ditunjuk. Tapi sayangnya Lampung tidak disebut. Nah, itu saya nggak tahu itu memprediksi kemana itu. Jadi ada semacam kesedihan juga sebetulnya di antara kawan-kawan peminat sejarah di Lampung. Lampung seperti terpinggirkan dari jalur rempah. Jadi antara Lampung dengan Banten lebih primer, ya. Dan Lampung jadi sekunder. Itu mungkin terkesan subjektif, tapi pada beberapa fakta memang itu terjadi. Itu saya sempat foto kok itu peta jalur rempah yang dipamerkan di Jakarta tahun 2015-an. Itu pertama dari pintu masuk sastra. Kemudian pintu masuk kedua dari kekerabatan budaya antara Lampung dengan Banten. Semua juga dimulai dari era perdagangan lada antara Lampung dengan Banten. Pada saat itu tahun 16-an, 17-an sampai 18-an itu banyak sekali pedagang-pedagang lada, tetua adat di Lampung yang sowan ke Banten, menemui Sultan di Banten. Tujuannya ada beberapa itu, selain berjualan, selain berniaga lada, untuk mempelajari Islam juga. Jadi belajar banyak warga Lampung itu belajar Islam di Banten. Selain itu juga ada timbal balik antara Banten dengan Lampung. Para pedagang dari Lampung atau tetua adat di Lampung yang sibak ke Banten itu mendapatkan penghargaan. Ya berupa piagam dari tembaga atau lawang kuri dan banyak macamnya itu. Detailnya saya nggak hafal, tapi ada yang berupa pintu, ada yang berupa piagam, ada yang berupa gelar. Dan itu masih ada di Lampung sampai saat ini, artefak-artefaknya. Nah itu jadi semacam ikatan persaudaraan antara Lampung dengan Lampung. Jadi hubungan itu dari aspek material ada, aspek religinya juga ada. Selain tentu saja faktor perdagangan pada masa itu. Nah, saking eratnya hubungan antara Lampung dengan Banten, ada satu perjanjian itu antara Lampung dan Banten, Dalung Kuripan namanya. Dalung Kuripan itu masih ada di Lampung Selatan. Salah satu isi dari Dalung Kuripan itu adalah menjelaskan tentang betapa karib dan solidnya Lampung. Nah, kami di Lampung akan mengingat ada dua kalimat penting itu dalam. Saya terjemahkan bahasa Indonesianya saja seperti ini. Jika Banten ada musuh, Banten di depan, Lampung di belakang. Jika Lampung ada musuh, Lampung di depan, Banten di belakang. Jadi itu hubungan kekerabatan Lampung dengan Banten. Jadi mereka Lampung dan Banten akan selalu saling bahu-membahu jika ada musuh. Nah itu nanti mungkin bisa dianalisis lebih dalam tentang perjanjian Dalung Kuripan. Dalung Kuripan itu sendiri tidak banyak masyarakat Lampung yang mengetahui isinya. Tapi naskah Dalung Kuripan itu sudah pernah diterjemahkan oleh Jayadiningrat dan sudah ada kopinya tersimpan di Belanda. Kemudian yang lain lagi masih banyak sebetulnya aspek-aspek sejarah kaitan Lampung dengan Banten yang belum diketahui oleh masyarakat Lampung dan Banten sendiri.
misalnya ada piagam dari Sultan Banten kepada para punggawa Lampung. Itu saya sendiri belum bisa itu menerjemahkan isinya apa itu. Tertulis di kertas dalam bahasa dan aksara Belanda, juga dalam aksara Jawi. Itu barangnya ada di perpustakaan Leiden. Selain itu juga kita masuk ke tahun 1900-an awal. Nah, ini tentang jurnalistik. Jurnalistik itu tahun 1923 di Banten, tepatnya di Rangkas Bitung, ada koran judulnya Pengharapan Banten. Saya nggak tahu kawan-kawan di Banten sudah tahu tentang koran ini atau belum. Ada koran Pengharapan Banten, itu dibuat oleh 3 orang. 1 orang dari Belanda, 2 orang dari Banten. Tepatnya di Rangkas Bitung. Itu kantor redaksinya di Rangkas Bitung. Saya lupa salah satu nama itu Entis atau siapa gitu. Nah, di koran itu juga walaupun judulnya Pengharapan Banten, tapi ada juga beberapa halaman, mungkin setengah halaman atau 1 halaman itu tentang Lampung. Jadi ada informasi dari aspek jurnalistik, aspek pers, ada kaitan tuh antara Lampung dengan Banten melalui koran Pengharapan Banten tahun 1923. Ya, saya rasa itu dulu nih tuh yang ingin sampaikan tentang 2 hal dari perdagangan lada sampai era sebelum kemerdekaan Indonesia. Baik. Halo Nidu. Ya, baik. Terima kasih Bang Arman. Teman-teman, seri diskusi girang. Teman-teman yang mau bertanya kepada Bang Arman untuk diskusi kali ini, boleh mengacungkan tangannya, raise hand, atau juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, sambil menunggu teman-teman, ada beberapa hal Bang yang menarik ya, terkait lada di Banten dan Lampung. Nah, belakangan itu ekspedisi Kompas misalnya tahun 2017 itu juga salah satunya lada yang mereka coba gali ya, di Banten dan Lampung. Nah, di Banten sendiri ketika baru-baru ini, belum lama ini, itu Puslit Arkenas menemukan naskah yang bahwa Banten punya perkebunan lada juga. Sementara sebelum-sebelumnya kita selalu berbicara kalau memang lada Banten itu didatangkan dari Lampung. Memang lebih banyak lada Lampung. Dan yang paling populer adalah lada Lampung. Penghasil lada hitam. Nah, tapi sekarang Indonesia sebagai dulu yang pernah menguasai pasar lada dunia, yang salah satunya tentu saja adalah Lampung, hari ini sudah bukan lagi tuh, sudah tidak lagi menguasai pasar lada dunia tuh. Sekarang dikuasai Vietnam. Nah, kondisi perkebunan lada di Lampung sendiri bagaimana untuk saat-saat ini? Saat ini ya, oke. Untuk perkebunan lada di Lampung saat ini itu juga sudah minim. Sudah minim sekali karena ya ada banyak faktor, misalnya regulasi dan lain-lain. Lada hilang digantikan yang lain, perkebunan lain seperti sawit dan lain-lain. Jadi pekebun lada itu lebih kepada pribadi, sekarang, dan juga hasilnya nggak terlalu banyak. Itu yang terjadi di Lampung saat ini. Itu juga di daerah-daerah ya, di kabupaten misalnya Blongbong Barat atau di Tanggamus itu masih ada, tapi perkebunan rakyat. Nah, ini jadi ironi juga buat Lampung sebetulnya. Ini otokritik juga. Kok Lampung yang pernah besar dengan lada
Sekarang berubah jadi perkebunan sawit. Sawit karet. Ya itu rusak Pak. Sawit dan karet. Itu jadi keprihatinan juga dong. Oke, kita balik ke sejarah masa-masa kesultanan. Karena gini, di Banten sendiri kan kita tahu ya, di Banten tuh ada satu desa di Anyer, itu orang-orang Lampung. Ya. Di mana tepatnya Cikoneng. Cikoneng, betul, Lampung Cikoneng. Di Cikoneng. Ya. Nah, itu kan ya, betul. Di Lampung Cikoneng itu. Nah, itu orang-orang Lampung yang konon bahasanya juga sudah berbeda tuh dengan bahasa Lampung yang di Lampung. Nah, cuma mereka masih punya banyak kebudayaan yang mereka praktikan itu masih sama dengan orang-orang Lampung hari ini gitu. Ada pernikahan segala macam. Berbeda dengan teman-teman di Banten tuh. Nah, dalam beberapa hal di Kesultanan Banten ini itu kan juga tadi Kang Bang Arman sempat singgung orang-orang yang belajar ke Banten atau datang ke Banten, dia beberapa mendapat gelar, beberapa mendapat hadiah, katakanlah seperti itu. Nah, ini yang bisa kita, mungkin Bang Arman bisa menyebutkan beberapa hal yang masih ada sampai hari ini dan masih digunakan, sementara mungkin barangkali di Banten justru nggak ada tuh apa-apa yang dimiliki Lampung gitu. Oke, ya. Di Lampung masih digunakan itu. Kalau kita ke Kabupaten Lampung Timur itu ada namanya Desa Wana. Mereka masih ada itu peninggalan yang mereka dapatkan dari Banten. Misalnya Lawang Kuri itu pintu sudah dengan ukiran dan berbagai motif tumbuhan atau hewan, dan itu mereka dapatkan dari Banten. Kemudian juga ada yang berupa piagam-piagam itu masih dikoleksi oleh pribadi-pribadi, misalnya yang di Tanggamus atau di Sukung. Ada namanya piagam Sukung itu. Saya sendiri belum pernah melihat, tapi itu pernah ada dari Sultanan Banten diberikan kepada tokoh dari Lampung pada era itu ya, 17-an atau 18-an. Jadi cukup banyak sebenarnya benda-benda dari Banten yang masih dikoleksi oleh masyarakat Lampung. Dan masyarakat adat Lampung sendiri itu tidak bisa melepaskan itu, tidak bisa menafikan keberadaan benda-benda itu dalam konteks kaitan persaudaraan atau kekerabatan dengan Banten. Dan itu diakui itu di banyak pihak yang pernah saya temui di Lampung. Kita tidak bisa melepaskan diri dari Banten. Yaitu mungkin itu. Ya, sementara orang Banten nggak punya itu, Bang, yang begitu-begitu. Orang Banten sendiri. Oh ya, orang Banten sendiri nggak punya tuh. Oh, oke. Aku malah baru tahu sih. Ya, ini mungkin yang lain lagi. Ini ada pertanyaan dari Budian. Saya bacakan saja. Menarik sekali penjelasannya mengenai hubungan kedekatan antara Banten dan Lampung. Sepertinya memang kurang terekspos dalam materi kesejarahan. Karena kedekatan Banten biasanya lekat dengan Cirebon. Oke, karena awalnya memang dari Cirebon. Apakah ada sumber atau bukti sejarah yang lekat dengan kebudayaan Banten? Sepertinya penyebab terpisahnya karena letusan Krakatau. Gimana, Bang? Oke. Saya baca lagi. Apakah ada sumber atau sejarahnya? Bukti kesejarahan masih ada sebetulnya, berupa literatur atau bahan-bahan pustaka. Itu saya ada beberapa, cuma tidak banyak itu, tentang hubungan Lampung dengan Banten. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya ada
piagam Sultan Banten kepada penggawa Lampung itu ada. Terus perjanjian-perjanjian Lampung dengan Banten itu juga masih banyak yang disimpan oleh masyarakat Lampung, terutama Lampung yang ada di wilayah pesisir, karena mereka yang mengakses langsung ke Banten pada masa itu. Saya rasa itu. Terus ada lagi, ini yang pertanyaan pertama dari Edwin. Sebelum Banten datang ke Lampung, apakah Lampung secara politik sudah berdiri sendiri? Iya. Bisa dibilang mereka berdiri, bisa dibilang Lampung memang berdiri sendiri. Tapi menurut saya pribadi secara subjektif ini, Lampung itu terjepit antara Banten, kemudian Cirebon, kemudian Bengkulu, kemudian Palembang juga. Jadi ya ada satu masa itu sekitar tahun 1670-an itu Lampung itu diperebutkan Palembang, Sultan Palembang dan Sultan Banten. Jadi Palembang dan Banten itu sampai berperang untuk menguasai dagangan di Lampung. Itu sekitar tahun 1700-an. Informasi tentang ini saya baca di buku tahun 83 yang dituliskan oleh Buang. Jadi sempat terjadi perang antara Sultan Palembang kan kalau tadi saya bilang dengan Cirebon apa itu ada satu kisah nyata ya, itu Sunan Gunung Jati itu masuk ke Lampung melalui timur, Kabupaten Timur, jadi di pantai timur Lampung untuk mengajarkan Islam. Jadi ada hubungan saya lupa persisnya, tapi dari Sunan Gunung Jati itu menikah dengan anak dari Ratu. Kalau di Lampung Ratu bukan perempuan, tapi laki-laki. Jadi ada Ratu, dia menikah terus ya beranak pinak. Sampai sekarang itu masih ada katuan politik. Lampung Timur ada Peraturan Darah Putih, di Lampung Selatan atau Kalianda, dan itu berhubungan langsung dengan Banten. Sebentar ya. Ya, mangga. Oke, teman-teman, ya kita lanjut, Bang. Ini konon masih ada hubungan perkawinan antara siapa Ratu Darah Putih itu dengan juga kesultanan pada masa itu ya. Betul. Itu hubungan kekerabatannya di mana? Perkawinannya di siapa gitu? Antara siapa dengan siapa? Saya lupa persisnya ya. Kalau nggak salah itu Sunan Gunung Jatinya yang dari Cirebon. Yang dari Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan anak Ratu Hubung. Kemudian punya anak namanya Minah Gejala Ratu. Minah Gejala Ratu kalau salah. Nah, terus juga Sunan Gunung Jati juga mengajarkan Islam di Lampung. Jadi menyebarkan Islam sampai ke Lampung. Sunan Gunung Jati. Ada satu nama itu yang diajak oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan Islam di Lampung. Namanya itu Kiai Amar. Itu bisa ditemukan di bukunya Hamka, sejarah masuknya Islam di Sumatera. Itu disebutkan tentang perjalanan Sunan Gunung Jati ke Lampung Timur. Dia membawa seorang tokoh agama namanya Kiai Amar. Nah, disitulah dengan jalur pernikahan mengajarkan Islam lah di masyarakat Lampung pada waktu itu. Masih cukup banyak yang menganut dinamisme ya di Lampung. Tapi karena pengaruh dari Banten, dari Palembang, dari Cirebon, ya akhirnya berkembanglah Islam di Lampung. Oke, artinya jalur pernikahan juga ditempuh lah untuk hubungan Banten-Lampung ini ya.
Ya, jalur pernikahan juga. Sampai sekarang itu masih banyak itu orang Lampung yang menikah dengan orang Banten. Cukup banyak kok. Oke, jadi UT nanti kalau mau mencari jodoh orang Lampung nggak apa-apa, itu banyak kok jalur yang bisa ditempuh. Bang, ini ada dari Nanda, pertanyaan dari Nanda. Kalau melihat Wawacan Banten Girang, Lampung sempat disebut-sebut sebagai musuh dari Banten Girang. Banten Girang itu pra Kesultanan Banten ya, pra Islam. Yang pada akhir naskah, Lampung disebut akhirnya kalah oleh Banten Girang. Apakah sejak saat itu penguasaan Lampung kemudian dikuasai Banten lalu diteruskan oleh Kesultanan Banten nih? Beberapa daerah yang disebut dalam Wawacan Banten Girang itu salah satunya itu Tulang Bawang. Nah, tapi diperebutkan antara Lampung sama Banten dan Palembang. Palembang, ya, betul. Ya, saya belum melihat isi dari Banten Girang, tapi informasi tentang perang antara Palembang dengan Banten untuk memperebutkan Lampung itu sudah pernah saya baca. Mungkin tahun 1782 itu. 1782 ya. Ya, seingat saya itu antara perang itu. Dan ada satu nama dari Banten itu, aku saya lupa ya. Zainal Arifin. Saya lupa namanya. Zainal Arifin atau siapa gitu. Contoh sebentar ya. Ya, tentang tulang bawang ya. Ya, betul. Sultan Zainal Arifin. Itu sekitar tahun abad 18 itu perang antara Palembang dan Banten. Pada 18 itu Kesultanan Banten sudah agak mundur itu. Karena mengapa? Karena sering terjadi perselisihan di antara pegawai di Kesultanan Banten. Ini yang saya ingat dari buku yang dibuat oleh Anhar Gonggong dan kawan-kawan. Kemudian yang situasi di Banten itu makin memburuk ketika di era Sultan Abdul Masin, Muhammad Syafi'i Zainal Arifin. Terus ada juga kerusuhan di Banten itu kalau saya tidak salah. Kemudian tahun 1734 itu 1734 Lampung sudah merasa bebas dari pengaruh Banten atau Palembang. Bahkan kerajaan daerah Tulang Bawang sendiri sudah kembali lagi dimiliki oleh Palembang. Nah, setelah daerah Tulang Bawang dimiliki lagi oleh Kesultanan Palembang, saat itulah Sultan Zainal Arifin yang dari Banten minta bantuan pada VOC untuk kembali menguasai Lampung. Jadi Palembang, Banten berperang memperebutkan Lampung. Kemudian Lampung merasa sudah terbebas dari Banten dan sudah dimiliki lagi oleh Kesultanan Palembang, sebagian Lampung ya, terutama Tulang Bawang. Tapi Banten pada saat itu tidak bisa menerima kenyataan dikalahkan oleh Kesultanan Palembang. Nah, oleh Sultan Zainal Arifin itulah yang minta bantuan kepada VOC, dan kemudian VOC mengirimkan pasukannya ke Tulang Bawang. Walhasil Tulang Bawang kembali dikuasai oleh Banten pada tahun 1730-an. Nah, disitulah yang disebut tadi Banten Girang. Nah, untuk menguatkan lagi posisi Sultan Zainal Arifin di Tulang Bawang, itu yang akhirnya kemudian dibangun benteng pertama di Lampung. Benteng itu diberi nama Benteng Petrus Albertus.
dia di muara Sungai Tulang Bawang. Jadi Petrus Albertus itu nama apa komandan pasukan VOC, jadi diberi nama. Itulah benteng pertama di Lampung pasca Banten Girang. Jadi itu situasi yang saya ingat tentang Banten Girang dan konflik antara Palembang dan Banten memperebutkan Lampung. Bang, dan tetap itu apa yang diperebutkan Lada. Oke, yang diperebutkan Lada. Tapi ini perangnya terus-menerus antara Banten dengan Palembang. Nah, posisi Lampung sendiri tidak ikut berperang sebetulnya. Hanya jadi lahan perebutan atau gimana? Tidak. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Palembang dan Banten memperebutkan Lada Lampung, memperebutkan dalam artian menguasai perdagangan lada di Lampung. Di mana kita Lampung sendiri pada saat itu harus diakui, ini kalau ada nanti di sini yang dari Lampung lihat, harus diakui Lampung sendiri terpecah. Gitu. Jadi sebagian ada yang menjual ladanya ke Palembang, sebagian lagi ada yang menjual ladanya ke Banten. Jadi di Lampung sendiri itu terpecah. Ada sebagian masyarakat yang menjual ke Inggris malah pada waktu itu sebelum Traktat London 1824 ya. Wilayah pesisir barat itu Kerui, Lampung Barat yang berdekatan dengan Bengkulu itu menjual ladanya ke Bengkulu, ke Inggris. Sebagian lagi ada di Teluk Sumatera, ada yang menjual ladanya ke Banten dan juga sebagian lagi ke Inggris. Nah itu situasi di Lampung sendiri. Jadi masyarakat Lampung sendiri terbelah itu, ada yang menjual ladanya ke Banten plus Belanda, ada yang menjual ke Palembang, ada yang menjual ke Inggris juga. Jadi di situ situasi ekonomi mungkin ya yang menyebabkan masyarakat Lampung memilih itu. Dan oleh VOC itu dilarang kan. Ya, oleh VOC dilarang dan harus menjual ke Banten. VOC setelah tentu bekerja sama dengan Sultan Banten pada waktu itu ada perjanjian mereka kan. Di Lampung tidak boleh menjual lada ke daerah lain selain Banten. Ya, ada beberapa artikel yang pernah saya baca, konon Kesultanan Banten juga pernah menerapkan satu peraturan tertentu untuk terutama cukai lada dan juga melarang masyarakat Lampung menjual ladanya ke Palembang. Tapi di sisi lain ada juga prasasti gitu masa kesultanan yang menyebut bahwa masyarakat Lampung punya kewajiban menanam sekian ratus atau sekian ribu pohon lada. Itu dalam kondisi penguasaan semacam itu masyarakatnya sendiri apakah memang seperti tadi yang dikatakan tetap saja beberapa menjual ke Inggris, menjual ke Palembang, padahal di satu sisi dikuasai oleh Banten. Oke. Ya itu karena di masyarakat Lampung sendiri waktu itu terpecah ya. Bukti yang tidak bisa dibantah itu ada di novel memoir Hikayat Nahkoda Muda. Itu contoh betapa terbelahnya masyarakat Lampung. Maksudnya masyarakat pemilik lada di Lampung menjual lada kepada siapa yang lebih menguntungkan bagi pemilik lada di Lampung. Yang terjadi di wilayah pesisir Pulau Betung sampai Tanggamus pada waktu itu, masyarakat ada yang membelot menjual ladanya kepada pihak Inggris, kepada pihak Bengkulu pada waktu itu. Nah itu diketahui oleh Banten, oleh Sultan Banten, sehingga Banten mengirim putusannya itu
dari Kesultanan Banten dan pihak Belanda juga VOC untuk menerapkan peraturan yang tadi. Kalau yang disebut tadi tentang harus menanam lada segala macam itu, sebentar. Itu keputusan Sultan Banten tahun 1663. Setiap penduduk Lampung diharuskan menanam lada sebanyak 500 batang. Hasil-hasilnya dapat mereka jual kepada siapa saja. Bisa ke Jawa, bisa ke orang Cina atau ke Belanda atau Inggris. Tetapi tetap dalam satu pintu, harus lebih dahulu membawa hasil itu ke Banten. Oke, itu yang saya ingat di bukunya Hargonggong. Jadi harus memelihara 500 menanam 500 batang lada. Hasilnya boleh dijual ke siapa saja, tapi harus lebih dahulu dibawa ke Banten. Apa yang terjadi jika peraturan itu dilanggar? Anak istri si penjual lada itu akan dibuang ke daerah Banten. Jadi dibuang kalau zaman Belanda itu diinternir, interniran, juga diasingkan ke Banten. Kemudian lagi selain lada, mereka juga masyarakat Lampung juga harus diwajibkan itu oleh Kesultanan Banten menanam beberapa pohon yang harus dikirim ke Banten. Misalnya damar. Jadi selain lada itu damar juga harus dikirim ke Banten. Rotan itu juga dikirim ke Banten. Termasuk ternak ya, ada ternak. Di Lampung itu kerbau. Kerbau itu juga harus dikirim ke Banten. Bahkan gading gajah itu juga harus dibawa ke Banten selain lada ya. Itu saya ingat di bukunya judulnya ya, sebentar saya cek. Dalam buku Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di daerah Lampung, itu jelas isi-isi perjanjian antara Sultan Banten untuk masyarakat Lampung. Oke, itu kurasa mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, ada banyak pertanyaan tapi mungkin satu-satu ya. Ini satu lagi dari Nanda sebelum nanti ke Mang Eping. Aceh juga penting dalam peta jalur lada Nusantara. Nah, tapi di Aceh ini ada tradisi terkait lada. Ada ungkapan umur janin 2 bulan disebut sebesar sebutir lada. Nah, untuk Lampung sendiri ada tidak tradisi-tradisi yang kaitannya dengan lada atau mungkin ungkapan petatah petitih barangkali yang berkaitan dengan lada? Atau makanan makanan khas daerah Lampung yang bumbunya atau apa gitu yang perlu lada? Kalau ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan lada saya belum pernah bertemu itu. Cuman untuk dari aspek kuliner, nasi sampai sekarang itu digunakan lada itu oleh masyarakat Lampung sebagai bumbu-bumbu kuliner ya. Kalau istilah-istilah yang menggunakan lada terus seperti yang ditulis ini umur janin 2 bulan itu saya belum pernah dengar. Di Lampung saya belum pernah menemukan itu. Atau ada tradisi tertentu yang karena kalau penanaman padi kan, misalnya penanaman padi di masyarakat Sunda kita kenal tuh bahwa sepanjang prosesnya melakukan ritual khusus tertentu, terus bahkan sepanjang dari mulai penanaman sampai panen. Nah, kalau lada sendiri ada tidak? Oh ya, di Lampung ada tradisi namanya ngababali. Ngababali itu ritual sebelum menanam bisa padi atau tanaman perkebunan termasuk lada. Jadi sebelum masa tanam ada semacam ritual itu. Ritual oleh si pemilik kebun supaya tidak ada gangguan hama, hasil berlimpah itu masih ada di Lampung walaupun sudah langka ya.
Itu ngababali kalau di Lampung. Ya. Ya, aku mungkin nyambungnya ke beberapa pertanyaan yang masih sekaitan sama lada dulu ya, sebelum ke wilayah politik nih. Sebenarnya, ini dari Kang Ayat Marsai, sebenarnya komoditas lada ini dulu hanya sebagai rempah bumbu dapur atau berfungsi sebagai bahan lain. Hingga begitu masif perkebunannya di Banten dan Lampung, dan VOC berkepentingan terhadap lada. Ya, ada satu catatan Belanda. Mereka menyebut lada itu, lada Lampung, sebagai emas hitam dari Lampung. Saya lupa itu siapa yang menulisnya, cuman saya pernah baca itu. Jadi lada emas hitam dari Lampung itu sebutan lada Lampung. Kenapa lada Lampung dikenal? Ya karena sejak zaman era kolonial itu, dari era Portugis juga masuk itu di Lampung, tapi sangat sedikit catatannya. Era Inggris juga dan Belanda, ya sebagaimana kita ketahui bersama kan, kebutuhan lada itu selain untuk kuliner juga mungkin untuk bahan-bahan lain ya, yang pasti sih untuk menghangatkan badan itu untuk orang-orang dari Eropa sana itu. Makanya sangat diburu lada itu oleh pedagang-pedagang dari Eropa. Nah, pada saat itu memang Banten sebagai daerah pengumpulnya itu dengan lada, ya itulah yang akhirnya begitu masif perdagangan lada di Lampung, melihat dijuluki itu sebagai emas hitam dari Lampung, jadi di daerah rebutan Lampung. Oke, ini ke hubungan, ini kaitannya sama keturunan nih, Bang. Konon Raden dari Kang Eping, konon Raden Intan itu keturunan Banten. Terus kita kaitkan saja mungkin dengan pertanyaannya Kang Riz Revolta. Konon Raja Basa itu salah satu anak dari Arya Mandalika. Ini juga dari Banten gitu. Nah, secara teritori wilayah Lampung masuk ke dalam wilayah Kesultanan Banten pada masa itu, atau sebetulnya punya pemerintahan sendiri? Atau pemerintahan di Lampung tuh sangat banyak gitu? Tidak menjadi satu kesatuan seperti Banten misalnya. Itu gimana posisinya? Aku coba jelaskan pelan-pelan ya, karena ini di Lampung sendiri pada faktanya ini ada tegangan tak terlihat itu. Walaupun nampak baik-baik saja, tapi secara faktual ada tegangan di bawah. Di Lampung itu terbagi dua kekerabatan. Itu pertama di Saibatin dan yang kedua Pepadun. Saibatin itu secara umum menempati wilayah pesisir Lampung, dari pantai barat Lampung sampai pantai timur Lampung. Kemudian yang Pepadun itu di daerah tinggi, jadi di pertengahan Lampung. Kekerabatan itu terbagi dua. Nah, dari dua itu terbagi lagi dalam buai-buai atau marga-marga. Induknya tetap di dua itu, Saibatin dan Pepadun. Apa yang membedakan? Secara umum sih, kalau kita sering melihat ornamen-ornamen Lampung itu di Siger ya. Kalau Siger itu ada 9 dan 7 itu membedakan. Kalau 9 itu dia Pepadun, kalau 7 itu Saibatin atau pesisir. Itu clue-nya di itu yang ada di Lampung saat ini. Kemudian tentang silsilah keluarga tadi yang Kang Riz Revolta ya, Raja Basa salah satu anak dari Arya Mandalika. Nah, ini saya sendiri belum memiliki referensi tentang itu, Kang, tentang Raja Basa. Saya pernah baca, cuman saya tidak berani itu merespon itu karena itu
silsilah yang masih harus dianalisis kembali akurasinya. Tapi bahwa kalau Raden Intan ya itu masih ada keturunan dengan. Jadi pahlawan nasional dari Lampung, Raden Intan II itu ada hubungan darah dengan Banten, dan memang dia dari Banten, dari orang tua. Pahlawan Lampungan Raden Intan II, kakeknya itu Raden Intan I, bapaknya Raden Intan II itu namanya Raden Rimba, itu juga nasabnya ke Banten. Itu jadi ini juga ya. Salah satu yang mengikat Lampung dengan Banten adalah pahlawan nasional Lampung. Pahlawan nasional yang berasal dari Lampung itu memiliki darah Banten. Oke. Ya, ini pertanyaan dari Heru menarik ini, Bang. Apakah ada catatan tentang cara masyarakat membawa lada atau semacamnya? Di tempatnya Heru ada pepatah petitih yang bunyinya bagaikan gajah membawa lada. Nah, pepatah ini digunakan untuk menyebut suatu tindakan perbudakan. Masalahnya di Sumatera itu kan gajahnya cuma ada di Lampung. Di Padang nggak ada gajah tuh. Tapi mereka punya pepatahnya doang. Ada nggak catatan terkait bagaimana mengangkut lada dari Lampung sampai ke Banten dan sebagainya itu? Kalau yang dari aspek seperti itu, kalau yang ada catat titik bagai gajah membawa lada itu di Lampung itu jarang sekali ditemukan itu idiom-idiom yang membawa lada atau gajah. Justru sangat jarang itu ditemukan dari arsip-arsip. Tapi kalau data-data faktual tentang berapa sih jumlah lada Lampung yang dibawa ke Banten, bahkan berapa jumlah lada dari Banten yang dibawa sampai ke Belanda, itu cukup banyak datanya itu. Cukup banyak, ratusan ribu ton yang kuingat itu lada Lampung yang sampai ke Belanda. Yang dari Lampung dibawa ke Banten, terus dibawa ke Belanda oleh VOC. Itu cukup banyak itu catatan-catatannya. Sampai jumlah-jumlah berapa ton itu ada. Kalau yang seperti Heru tadi bilang, yang menggunakan idiom-idiom khas Lampung gajah ada tuh. Aku malah belum ketemu itu. Kalau cara mengangkutnya sendiri gimana, Bang? Dengan mengangkut lada? Iya, dengan lada yang sekian banyak berton-ton tadi itu. Moda transportasinya macam apa? Kalau dari pelosok-pelosok Lampung, dari perkebunan itu baik gerobak yang dihela oleh sapi atau kerbau, ada yang ke Teluk Betung, ada yang ke dermaga penampung. Oh ya, benteng pertama di Lampung dan benteng kedua di Lampung itu bukan benteng militer sebetulnya, benteng untuk menampung lada. Jadi mengumpulkan lada-lada dan hasil bumi Lampung dikumpulkan di situ oleh Belanda. Jadi secara primer itu sebagai gudang. Tapi sekundernya itu juga ya dijaga oleh tentara-tentara VOC pada waktu itu. Jadi benteng Petrus Albertus di Menggala dan benteng Falkenau atau benteng Mata Elang yang ada di Teluk Semaka itu lebih terkonsentrasi sebagai tempat pengumpul lada sebelum dibawa ke Banten melalui perahu atau kapal. Jadi Heru nggak diangkut sama gajah dari Lampung ke Banten itu, karena nyebrang laut, gajahnya kelelep. Oke, ada lagi teman-teman? Atau Kang Eping mau ngomong langsung? Kang Ubay. Ya, mangga Kang. Ya.
Mas Arman, selamat sore. Sore, Mang Ubay. Kang, saya ingin tanya tentang pengharapan Banten. Kami di museum memang ada semacam, kami ada 25 peristiwa penting atau di ruang Lebak. Salah satunya ada tentang media massa yang pernah terbit di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak, bukan di Banten ya. Termasuk salah satunya pengharapan. Nah, maksud saya apakah di dalam pengamatan Mas Arman, apakah media-media tersebut berumur panjang? Kemudian tadi salah satu rubriknya ada tentang Lampung. Apakah ada rubrik-rubrik lain yang setelah Kang Arman tadi menjelaskan bagaimana keberpihakan media pengharapan baru misalnya di tahun 1920 tersebut? Oke, Kang. Baik. Ini saya sambil buka filenya ya, pengharapan Banten itu tidak berumur panjang. Dia hanya terbit beberapa edisi. Nah, ini dua orang dari Banten, RS Prihatin dan Entik. Ini yang mereka menjadi redaktur. Ada 3 redaktur. 2 redaktur dari Banten, 1 dari orang India Belanda atau Belanda, namanya W.H. Clarwater. Ada 3 redaktur. Nah, koran itu terbit tahun 1923, hanya terbit beberapa edisi, menggunakan bahasa Belanda di halaman depan, terus juga ada di halaman kedua dan seterusnya itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pada waktu itu ya. Dan Lampung itu ada setengah halaman mungkin ya, itu ada diberitakan tentang Lampung. Sebentar saya cek ada berapa edisi. Dan isi-isinya juga ya bisa kita bayangkan itu gimana koran-koran zaman dulu, berita tentang kriminal, tentang ya semacam itulah. Terus saya pernah baca juga tuh tentang apa ya istilahnya, pergerakan masyarakat di Banten itu saya pernah baca. Yang jelas Kang Ubay itu hanya beberapa edisi dan tidak berumur panjang. Koran Pengharapan Banten. Oke, itu Kang Ubay. Maksud saya, Mas Arman, apakah ada kopi file filmnya atau seperti apa yang mungkin suatu saat kami di Museum Multatuli akan menghubungi, karena kami memang belum ada kajian lengkap tentang satu peristiwa tersebut, di mana ada media massa. Iya, koran Pengharapan Batu korannya itu. Saya ada lengkap, Kang. Oh, luar biasa. Ya, saya ada lengkap itu. Itu aslinya di perpustakaan Leiden itu berupa mikrofilm. Mikrofilm, betul. Tapi sudah saya copy karena ada kaitannya dengan Lampung ya. Siap. Bisa itu nanti, Kang. Gampang. Ya, bisa dibawa ke museum, Kang. Ya. Oke, menarik. Kang, ini Kang Eping ngomong aja lah. Ini Kang Eping pertanyaannya banyak sampai ke akulturasi. Ngomong, Kang lah. Bang Eping, Bangga. Jadi tadinya saya ingin melihat apakah misalnya Lampung itu dengan Banten itu punya hubungan kekerabatan sebagai sebuah kesatuan budaya, atau memang karena ini politik itu sebutlah penjajahan, imperialisme politik dari Banten ke Lampung. Apakah memang misalnya warga Lampung itu adalah sebagian memang warga Banten yang ke sana, atau memang karena akuisisi politik aja. Jadi Banten itu kemudian ditempatkan sebagai posisinya sebagai penjajah dalam tanda kutip bagi masyarakat Lampung, atau gimana gitu loh. Dan peninggalan kebudayaan yang masih ada di Lampung tentang
yang punya ciri khas kesamaan dengan Banten itu masih ada, masih terlihat nggak itu Kang Anger? Oke. Ya, terima kasih Kang Eping. Kalau saya melihatnya kekerabatan Lampung dengan Banten dari aspek sejarah itu sejarah berulang aja Kang buat saya. Jadi yang mendekatkan Lampung dengan Banten ini secara subjektif saya ya tetap politis dan ekonomi. Ekonominya melalui lada, politisnya melalui beragam perjanjian kerjasama itu antara Lampung dengan Banten yang dikoordinir dalam tanda kutip oleh VOC pada pemerintah Hindia Belanda. Jadi pendekatannya lebih kepada politik dan ekonomi saja. Politiknya ya bagaimana Banten dalam tanda kutip menguasai Lampung daripada dikuasai oleh Palembang misalnya, atau bagaimana Belanda menguasai Lampung daripada dikuasai oleh Inggris. Jadi itu lebih pendekatan politis dan ekonomis menurut saya. Nah, dari pendekatan politis dan ekonomis itulah terjalin kerabatan dan persaudaraan antara Lampung dengan Banten. Kalau saya melihatnya seperti itu. Itu kan tadi disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati juga pernah menyebarkan Islam ke Lampung. Ya. Jadi ada di sisi lain itu ada seperti dua rel itu, ada pendekatan agama juga. Jadi masyarakat mengembangkan agama di daerah Lampung juga via agama ya, pengajaran agama. Tapi saya melihatnya yang lebih primer adalah pendekatan politik dan ekonomi. Saya lebih melihatnya ke arah situ. Ya, sepertinya kita memang agak sulit ya, Mang Eping ya. Kita agak sulit menemukan akulturasi antara misalnya kebudayaan yang ada di Banten, mungkin prosesi pernikahan atau mungkin makanan yang dimiliki Banten juga dimiliki oleh Lampung gitu tuh. Lampung gitu. Ya. Sepertinya itu kan semisal berjalan sendiri-sendiri untuk wilayah yang semacam itu. Ya, itu bukan sebagai sebuah kesatuan budaya artinya. Tapi kan misalnya dengan adanya masyarakat Lampung di Cikoneng itu juga kan memperlihatkan proses persentuhan Banten dengan Lampung itu ada gitu. Cuman di Lampung sendiri ada nggak komunitas masyarakat yang punya ciri yang sama dengan Banten gitu? Oh, oke. Itu masih ada Kang kalau di Banten kan di masyarakat di daerah Cikoneng ya. Jadi kalau yang saya dengar sih jadi pada masa lampau itu ada Banten perang dengan siapa gitu. Terus banyak warga Lampung ikut membantu Banten. Terus mereka karena setelah Banten menang, mereka diberi lahan itu di Cikoneng oleh Sultan Banten atau siapa namanya saya lupa itu. Jadi mereka tinggal di sana dan beranak pinak sampai sekarang di sana. Kalau nggak salah tahun 2008 itu Gubernur Lampung pernah berkunjung itu informasi yang terakhir saya tahu, pernah menengok langsung warga Lampung yang di sana. Nah di sana itu juga masih ada kan ornamen-ornamen khas Lampung itu, siger dan lain-lain itu masih banyak. Terus mereka juga masih menggunakan bahasa Lampung yang sudah betul bercampur dengan bahasa Banten. Sementara di Lampung sendiri Kang, cukup banyak itu komunitas-komunitas Banten itu. Mereka berkumpul di titik, misalnya di Bandar Lampung, saya di kota Bandar Lampung. Daerah Kaliawi itu mayoritas masyarakat Banten masih berkumpul di situ. Terus di Kampung Sawah itu masih ada juga banyak masyarakat Banten. Dan itu membaur dengan penduduk-penduduk lainnya, mau asli Lampung maupun yang dari etnis. Dan hampir di setiap kabupaten itu ada itu komunitas-komunitas masyarakat Banten. Nah, tradisi-tradisi mereka juga masih berjalan ya, secara kalau ada momen-momen tertentu itu debus dan lain-lain itu kadang masih ada itu di Lampung, terutama di kabupaten-kabupaten. Jadi aspek seni budaya Banten itu juga masih
bisa ditemukan di Lampung, Pak. Nah, saya malah nggak tahu ada aspek kebudayaan Lampung yang di Cikoneng. Saya belum pernah melihat langsung. Banget. Cikoneng itu Lampung banget, Kang. Bahasanya juga bahasa Lampung. Bahkan sudah jadi bahasa resmi di Banten ya, kantor bahasa Nanda ya. Salah satu bahasa lokal di Banten itu kan Lampung Cikoneng ya. Oh gitu. Salah satu apa namanya enggak tahu lah. Ya, sudah di samping Jawa Serang, Sunda Banten, kemudian Betawi Ore kan, Lampung. Lampung Cikoneng itu jadi bahasa lokal di Banten, di peta kantor bahasa itu. Oke. Saya baru tahu ini malah. Ya, kantor bahasa sedang memetakan bahasa-bahasa lokal. Salah satunya bahasa Lampung Cikoneng itu masuk. Oke. Ya, karena kantor bahasa kurang kerjaan. Cuma kerjanya belum harus dilanjutkan sama Nanda, itu belum selesai dari tahun kapan. Nah, ini masih ada dari Kang Riz Revolta. Pola distribusi lada, Bang Arman, pada waktu itu dibeli langsung dan diangkut oleh VOC atau dibeli oleh Kesultanan Banten dulu, lalu dijual kepada VOC? Seperti apa? Yang Lampung menjual kepada Banten, kemudian Banten menjual kepada VOC. Itu jawabannya. Jadi dijual ke Banten dan dijual kepada VOC. Jadi Lampung nggak bisa langsung itu menjual ke VOC. Itu dari berbagai referensi yang saya baca. Jadi VOC membelinya kepada Banten, Banten mendapatkannya dari Lampung. Itu karena ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kesultanan tadi? Ya itu. Ada perjanjian antara Kesultanan dengan pihak VOC yang itulah akhirnya alur distribusi atau penjualan lada di Lampung. Nah, mundur ke yang tadi, sementara di Lampung ada sebagian pemilik lada yang keberatan dengan itu. Itu yang akhirnya mereka menjual kepada pihak Inggris atau pihak-pihak lain. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ngomong langsung? Mang Heru, Joni, yang gajahnya nggak bisa nyebrang ke Banten? Manggaro, silakan. Mau ngomong apa, Mang? Yang tadi, sorry, bisa diulang? Ya, kok mempertanyakan gajahnya nggak bisa nyebrang ke Banten gimana? Ya, begini, kalau di Sumatera kan yang dikenal gajah itu Lampung ya. Ya, benar kata Neng Nanda tadi. Di sepanjang Sumatera ada gajah. Ya. Ping, jangan ketawa dulu. Oh iya, sorry. Oh ya, aku ulang lagi. Di Sumatera itu ada gajah di sepanjang Sumatera, tapi dikenalnya itu gajah dari Lampung. Nah, aku tidak tahu kapan gajah-gajah dari Sumatera itu kemudian dikenal hanya Lampung gitu. Tentu saja yang anehnya begini, sebagian besar provinsi di Sumatera itu dikenal ada gajah liarnya, kecuali Sumatera Barat. Nah, kemudian gajah di Sumatera itu kemudian semakin menyempit, istilahnya menjadi gajah Lampung. Nah, itu mungkin ada ahlinya yang bisa menjelaskan. Nah, itu anehnya, justru di pepatah petitih Minang ada bagaikan gajah yang membawa lada. Nah, itu digunakan untuk menyebut sebuah tindakan yang perbudakan. Nah, kalau gajah sebesar itu digunakan untuk membawa lada yang maknanya yang perbudakan, berarti ladanya berat banget gitu. Nah, gitu. Nah, kalau logika petatah petitihnya, berartinya
gajah itu membawa beban yang di luar kapasitasnya. Sehingga muncullah pepatah itu bagaikan gajah yang membawa lada, yang kemudian digunakan untuk menyebut sebuah tindakan yang di luar kapasitas orang. Nah, memang itu mungkin sejarawan yang bisa menjelaskan, justru di Sumatera Barat satu-satunya provinsi yang tidak ada gajah. Tidak punya gajah. Sementara di provinsi lain ada di sepanjang Sumatera. Ya, gajah di Sumatera Barat ada di kebun binatang gitu. Nah, tapi kemudian gajah itu maknanya semakin semakin mengarah ke gajah Lampung aja. Ya, mungkin itu aku menambahkan sedikit tadi komentar dari Neng Nanda, benar gitu. Gitu, ya, Mang Nidu. Terima kasih. Ya, makasih Ro. Ya, Bang, silakan. Ya. Menarik itu tadi dari pepatah petitik gajah yang membawa lada itu. Anak bayi. Terus terang aku belum pernah menemukannya itu dalam literatur di Lampung, Heru. Padahal dua gajah dan lada itu ya memang idiom lokal Lampung lah ya. Iya. Gajah Sumbaksel ada gajah tapi selalu identik dengan Lampung. Lada juga selalu disebut Lampung. Tapi kenapa pepatah petitik itu ada di Minang? Ya mungkin faktor kekerabatan Lampung dengan Minang juga ya. Cukup banyak juga kan masyarakat Minangkabau yang ada di Lampung ya. Mungkin pada masa-masa lampau itu melihat masyarakat Minang yang ada di Lampung lihat ada fakta-fakta seperti itu sehingga timbullah idiom atau pepatah itu gajah seperti gajah membawa lada. Orang masyarakat Minangkabau cerdas itu menemukan idiom-idiom atau peribahasa-peribahasa itu. Aku tambahkan dikit lagi, pepatah itu sebenarnya satu rangkaian. Frasa pertama bagaikan kuda yang bagaikan kuda pembawa beban yang mendaki bukit. Kira-kira itu yang terjemahannya. Frasa keduanya bagaikan gajah yang membawa lada. Jadi semua beban yang lain itu dibawa oleh kuda. Nah, lada dibawa oleh gajah. Nah, itu. Jadi beban lain misalnya rempah, apapun lah beban yang lain itu kuda yang bawanya. Kalau lada, gajah yang bawa. Oke. Itu ada di tradisi lisan di Minangkabau? Ada di pepatah petitik. Oh, di pepatah petitik. Menyampaikan sebuah pekerjaan yang berat sekali gitu. Nah, keluarlah pepatah petitik itu. Oke, ya, aku pikir itu memang ini ya baru asumsiku bahwa itu kecerdasan masyarakat Minangkabau yang ada di Lampung itu, Heru. Masyarakat Minangkabau harus diakui dia bisa merespon dari unsur-unsur di alam ya, unsur alam itu yang digunakan oleh masyarakat Minang di Lampung untuk membuat kiasan atau peribahasa semacam itu. Ya, sekali lagi ini baru asumsiku ya. Ya, mungkin kalau kita asumsikan juga yang buruh yang menjaga gajahnya itu mungkin didatangkan dari Padang, daripada bersair-sair dia terus dipatangkan di Lampung. Oh, iya jadi. Ya, tapi Bang di arsip misalnya atau di naskah ada tidak sebetulnya memang gajah itu digunakan untuk mengangkut barang-barang atau salah satunya lada pada masa itu? Aku belum menemukan literatur tentang gajah yang membawa lada. Dan aku pikir tidak ada itu. Nggak, itu kan gajah Sumatera. Jadi sebelum jumlahnya menipis di Padang juga ada gajah. Buktinya di Aceh juga ada gajah kan? Ya, Aceh ada gajah. Ya. Terus gini, Kang Arman. VOC itu kan menguasai Banten secara politik itu kan pasca Sultan Ageng Tirtayasa ya,
pasca pemberontakan dengan Sultan Haji, konflik dengan Sultan Haji yang saya baca. Nah, apakah Lampung itu sudah menjadi bagian dari Banten sebelum itu? Karena kan saya pikir perdagangan lada ini bukan soal VOC atau perdagangan dengan ini jadi komoditas orang Banten juga, kesultanan, bukan orang Banten, kesultanan Banten secara ekonomi yang jadi ekspor lah ya ke luar gitu. Itu gimana Kang? Lampung itu berada dalam posisi mana secara politik? Atau menurutku Lampung tidak berada di bawah Banten atau menjadi bagian dari Banten pada waktu itu, tapi lebih kepada simbiosis mutualisme perekonomian. Jadi ada sama-sama kepentingan ekonomi, bersimbiosis mutualisme lah antara Lampung dengan Banten. Lampung menjual ladanya ke Banten, dari Banten juga mendapatkan berbagai piagam, gelar dan sebagainya dari Banten. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ. Walaupun di aspek lain tetap ada itu pengaruh VOC bisa menguasai Lampung total gitu dari aspek penguasaan lada ya. Tapi ya tetap dalam perspektif ekonomi menurutku itu, dan saling menguntungkan saja antara Lampung. Oke, lanjut lagi ke soal gajah. Ini kaitannya sama mitos tapi Bang, ada cerita Pangeran Purbaya bertarung sama Gajah Putih, Banten sama Lampung. Gajah Putih tewas lalu menjadi Gunung Krakatau. Mitos ini terkenal di Banten, di Lampung ada tidak mitos yang sama? Atau bagaimana tanggapan Lampung? Kalau ada, tanggapan orang Lampung terhadap mitos ini bagaimana? Di Lampung saya tidak pernah menemukan mitos tentang itu, Kang Riz. Saya belum pernah ketemu mitos tentang Pangeran Purbaya melawan Gajah Putih, itu belum pernah itu. Atau kaitannya sama Gunung Krakatau, Lampung punya mitosnya tersendiri dibanding Banten barangkali? Oh, kaitannya dengan Gunung Raja Basa itu. Gunung Krakatau ya? Gunung Krakatau atau Raja Basa nih? Gunung Krakatau. Dengan Gunung Krakatau ya. Gunung Krakatau. Jadi ada satu mitos yang saya ingat itu justru bukan yang disebutkan oleh Kang Riz tadi. Ada satu namanya Syekh Dapur. Syekh Dapur itu dari Banten. Kemudian dia bermukim di sekitar Gunung Raja Basa di Lampung. Dan setelah Krakatau meletus, itu makam Syekh Dapur di sekitaran Gunung Raja Basa juga ikut tertimbun tanah itu, dan tidak diketahui lagi di mana lokasi makam Syekh Dapur. Saya belum bisa memastikan juga ini faktual atau mitos. Cuman bagi sebagian masyarakat di sekitar Lampung Selatan, sekitar Gunung Raja Basa dan bahkan sampai Bakauni itu, tentang cerita Syekh Dapur itu yang lebih diketahui ya, daripada yang disebut tentang tadi Pangeran Purbaya bertarung dengan Gajah Putih, terus Gajah Putih berubah jadi Gunung Krakatau. Itu saya belum pernah menemukan literatur tentang itu dan tidak pernah terdengar di Lampung. Mungkin itu ya di Banten, hanya ada di Banten ya kisah tentang itu. Tapi menarik juga ya. Ya. Jadi saya belum bisa merespon tuh, karena di Lampung tidak dikenal mitos itu. Oke, menarik. Ada lagi yang lain teman-teman? Kang Ayatullah Marsai mau? Aku dong. Oh ya, silakan Teh Dian, mangga. Penasaran jadinya. Jadi penasaran, mangga Teh. Ngedengerinnya menarik banget. Baik Kang, yang saya mau tanyakan itu adalah sebelum kejadian terpisahnya Banten dengan Lampung, apakah ada sumber
semacam peta atau kondisi yang diketahui sebelum terjadinya letusan gitu. Apakah ada sumbernya gitu bahwa sebelumnya antara Banten dan Lampung itu secara geografis saling berdekatan ya? Penasaran aja. Punten. Ini letusan yang mana ya? 1883 atau yang misalkan Lampung dengan misalkan Sumatera dengan Jawa nih? Atau ini letusan Krakatau Purba barangkali? Mungkin ya. Ya. Ada nggak? Ya pokoknya yang mengakibatkan akhirnya terpisah, karena saya sendiri tahunya kalau Lampung itu lebih banyak masyarakat Jawa ya, desa-desa Jawa, walaupun ada informasi bahwa memang karena adanya transmigrasi pada masa kolonial. Ketika saya ke Lampung itu mungkin karena saya masih kecil ya, jadi tidak tahu ternyata Banten sama Lampung itu memiliki kedekatan seperti layaknya saudara kandung. Yang namanya saudara kandung kan berdekatan sekali gitu ya. Dan saya baru kali ini mungkin karena bacaan sejarahnya masih kurang bahwa kita memiliki kelekatan yang luar biasa. Bagaimana tuh menjelaskannya, Kang? Kalau aspek literatur yang memisahkan Lampung dengan Banten pada era Krakatau Purba itu sangat langka. Bacaan yang fenomenal tuh ya masih siapa itu yang dari Brazil tuh, Santos. Ya itulah yang Sundalen itu ya. Tapi kalau yang selain itu belum ada itu yang lebih lengkap atau dibanding tulisan Santos. Bahkan bisa dibilang tidak ada itu referensinya di Lampung. Entah kalau di Banten, aku juga meragukan kalau di Banten ada referensi. Tapi kalau gitu ya. letusan Krakatau banyak itu arsip-arsipnya di Belanda. Jadi sangat banyak itu. Arsip-arsip letusan Krakatau 1883. Iya. Arsip Belanda sangat banyak. Aku pernah melihat itu dari peta, foto, terus catatan-catatan itu cukup banyak. Nah kalau 1883 itu 1883 ya. Ada 1883 itu puluhan bahkan mungkin ratusan tuh catatan Belanda tentang letusan Krakatau, dari surat-surat pribadi sampai laporan lengkap. Gitu. Salah satu buku babonnya itu yang ditulis R.M. Verbeek itu bisa dicari itu di internet. Coba. Jadi dari 2 atau 3 bulan sebelum Krakatau meletus, 1883 Verbeek sudah memantau Krakatau itu, dia sampai ke Anyer. Sampai ke Anyer untuk memantau aktivitas Gunung Krakatau. Dan 2 minggu setelah letusan Krakatau, Verbeek kembali lagi ke Anyer itu, memantau letusan dampak dari letusan Krakatau. Kalau yang Lampung yang memisahkan Jawa dengan Sumatera itu masa purba ya. Aku nggak ada tentang Oke, ya, itu dia dari Viana. Terima kasih. Terima kasih Teh Dian. Bolehlah jalan-jalan nanti ke Lampung. Ini kaitan sama Krakatau, Kang. Hari ini ya Krakatau kan, Gunung Krakatau kan secara teritori punya Lampung kan. Nah cuma wisatawan itu untuk pergi ke Krakatau tuh berangkatnya banyak kan dari Anyer. Kalau dari Lampung sendiri ada nggak sih? Ini wilayah dikuasai Lampung, tapi orang-orang masuknya ke Banten dulu baru ke Krakatau. Iya, itu juga aku menemukan fakta itu juga. Jadi ada satu pengalamanku di Jakarta itu, aku menginap di hostel backpacker. Di sana itu khusus turis backpacker bule itu. Di tempat itu disediakan paket tur ke Krakatau selama beberapa hari, 3 atau 4 hari. Dan itu aksesnya dari Anyer. Dan ya memang harus diakui itu, untuk berwisata ke Krakatau lebih banyak lewat Anyer. Bahkan
di masa-masa lampau itu nih tuh orang-orang Belanda yang ada di Batavia itu kan aksesnya nggak ke Lampung gitu. Dan mereka lebih banyak via Anyar itu. Bahkan ada satu video tentang letusan Krakatau tahun 1929, itu ada videonya. Mereka berangkat dari Anyar itu. Tentang letusan Krakatau 1929. Dan banyak juga itu, ada satu buku aku lupa judulnya. Itu tentang botani di Krakatau, dan mereka mengaksesnya via Banten semua, para peneliti-peneliti dari banyak negara itu. Jadi bukan cuma Belanda, ada dari Skotlandia, dari Norwegia, dari Denmark, itu ke Krakatau meneliti botani di sana, justru via Banten. Ini otokritik juga sebetulnya untuk Lampung. Nah, ya. Lampung ini cuma heboh dengan festival Krakatau. Nah, ya itu. Jadi gimana sebetulnya? Apakah pemerintah Lampungnya tidak menciptakan fasilitas-fasilitas itu, atau memang udah keduluan ke Banten tuh? Oke. Aku mengkritisi juga itu dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Krakatau yang dia lakukan oleh pemerintah Lampung. Itu tiap tahun itu ada festival Krakatau. Tapi banyak sekali aspek-aspek tentang Krakatau yang tidak dikejar atau diinventarisir oleh pemerintah Lampung sendiri. Nah, contohnya dari aspek pariwisata itu tadi. Secara administrasi Krakatau masuk di Lampung, tapi aktivitas pariwisata dan penelitian tentang Krakatau justru lebih banyak ke Banten, via Banten ketimbang Lampung. Itu aku agak bingung juga dengan pemerintah Lampung. Kenapa kok cuma selesai di festival Krakatau gitu, tanpa ada gaungnya? Kalah daya ledaknya ketimbang letusan Krakatau itu sendiri. Oke, itu tentang Krakatau dan di Lampung. Ya, padahal kan kita tahu ya, Syair Lampung Karam misalnya itu akibat Krakatau juga dimiliki oleh Lampung. Orang-orang di Banten mungkin banyak yang tidak mengenal syair itu ketimbang orang Lampung. Gitu. Halo. Ya, halo, Bang Arman. Tidak terdengar, ya. Oke. Ya. Putus tadi, Midu. Ya. Di Banten sendiri misalnya kami cenderung tidak mengenal syair Lampung Karam, kalaupun ada itu ya hanya segelintir orang saja. Sementara mungkin di Lampung, karena ini kaitannya dengan Lampung, ya mungkin itu jauh lebih populer di Lampung yang kaitannya dengan Krakatau gitu kan. Dan naskah itu direspon menjadi berbagai bentuk tuh, jadi karya sastra, jadi pertunjukan, jadi teater dan lain-lain gitu. Banten tidak melakukan pembacaan terhadap naskah itu. Oke. Ya, syair Lampung Karam itu salah satu keluaran dalam tanda kutip dari utusan dalam kritikku bagi pemerintah daerah Lampung. Aspek literatur kaitan Krakatau itu jarang sekali, even seperti festival Krakatau. Syair Lampung Karam itu cukup penting, Minang yang ada di Indonesia. Kemudian di pembawanya itu kan Muhammad Saleh. Diduga dia orang Bengkulu yang kebetulan sedang berdakwah. Naskah syair Lampung Karam juga sudah ditransformasikan ke film oleh Malaysia. Di YouTube bisa dicek syair Lampung Karam.
60-an dibuat film hitam putih oleh Malaysia, dialih bahasa oleh John McLean dari 2014-2013, panggung teater kan, Saya Lampung Garam. Sementara di Lampung sendiri itu jangan-jangan malah nggak dikenal itu. Saya Lampung Garam sendiri bagi masyarakat Lampung itu sangat tidak dikenal. Aku berani bilang begitu. Hanya kalangan terbatas, mungkin kalangan sastra yang tahu tentang Saya Lampung Garam. Masyarakat awam di Lampung itu malah aku yakin tidak kenal tentang Saya Lampung Garam. Padahal itu aspek literasi dan literatur tentang letusan Krakatau ya, dari ranah sastra. Itu prihatinanku juga sih melihat Lampung. Ini ada Saya Lampung Garam kok. Lampung lebih banyak istirahatnya ini. Justru orang-orang dari luar Lampung yang begitu antusias dengan Saya Lampung Garam. Ya, ini Neng Lampung Garam. Ya, Neng Nanda nih ngomong aja lah Nanda. Nanda ini orang kantor bahasa yang banyak ngomongin naskah. Skripsinya konon Lampung Garam ya Nanda ya. Oke. Halo Nanda. Nah, menarik ini. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Mas Arman, saya Nanda. Kalau misalnya di daerah Carita, Labuan itu konon katanya ada tradisi kalembak, tapi dia semacam nyadran laut, tapi bukan untuk penghasilan, bukan untuk tradisi nelayan dan untuk ikan gitu, tapi lebih ke keselamatan dari agar terhindar dari bencana yang spesifiknya lebih ke Krakatau gitu. Cuma katanya sih dari tahun 2000-an sudah tidak dilakukan lagi karena ada pertentangan gitu. Ya. Dan kalau soal syair Lampung Garam, ya betul, saya skripsinya tentang syair Lampung Garam. Itu aja kali yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Nanda. Jadi tradisi nyadran laut itu juga di Lampung ada. Ada itu di Lampung Selatan sekitar Kalianda itu ada, terus di daerah di Kabupaten Pesisir Barat, pantai barat Lampung juga masih ada, namanya Ngumbai Lawo itu. Jadi sama sudah berkurang juga karena ada perdebatan masih. Tapi mungkin masih ada beberapa tahun lalu ya. Jadi itu lebih kepada ucapan syukur atas rezeki yang diberikan alam semesta itu kepada masyarakat nelayan di sekitar Kalianda dan sekitar Terus. Aku sendiri pernah menyaksikan itu beberapa tahun lalu, cuma terakhir aku tidak pernah dengar lagi itu cerita tentang Ngumbai Lawo. Entah dihilangkan atau ada sebab-sebab lain itu tidak paham. Dan terus yang tadi balik lagi ke Lampung Garam tuh sayang sekali sebetulnya kita banyak itu teks-teks tentang Krakatau yang bukan dihilangkan ya, tidak terungkap. Ada novel kaitan Krakatau, judulnya Dewi Krakatau. Itu dibuat oleh Zamnuddin, itu orang Sumatera Utara. Jadi dia membuat novel dan berangkat dari mitos-mitos tentang Krakatau. Kalau tadi Kang Riz menyebut gajah putih kemudian jadi Krakatau, di novel Dewi Krakataunya Zamnuddin itu lebih unik lagi. Jadi mitosnya naga dan ular itu. Jadi Krakatau itu dari naga atau ular gitu, dan Pulau Bangka juga itu menjadi dari naga atau ular, itu salah satunya. Jadi kalau dugaanku sih Zamnuddin berangkat dari mitos-mitos yang pernah dia dengar sebelumnya. Itu novel lama itu, tahun 70-an atau 80-an tentang Krakatau. Sangat sedikit itu. Sementara di luar negeri, bahkan sampai saat ini, masih banyak novel-novel yang menggunakan setting Krakatau. Aku melacak juga itu.
terakhir tahun 2015 itu dia orang Australia, penulis Australia membuat novel berlatar Krakatau, dan dia mendapat novelnya itu mendapat penghargaan itu di Australia. Jadi Krakatau itu bunyi di luar negeri. Sastrawan Lampung merespon Krakatau nggak sih, Bang? Sastrawan kontemporer. Ya mungkin itu dan akhirnya tahu itu dari tahun 2003 itu sering diadakan lomba cipta puisi dan lomba cerpen Krakatau Award. Itu aku termasuk yang menggagasnya tahun 2003 atau berapa itu. Juara pertamanya salah satunya Wayan Sunarto, itu yang keingat tahun 2003. Ya, Wayan Sunarto itu juara pertamanya 2003. Ini satu keprihatinan juga sebetulnya. Sastrawan-sastrawan Lampung hanya pernah dilibatkan membacakan syair tukaran bergantian. Itu juga sekitar tahun 2012. Selebihnya tidak ada yang mengeksplor atau mengalih wahanakan syair Lampung Karam. Oh, ini ada yang nanya tadi, siapa ini? Kalau boleh tahu judulnya apa yang tentang naga itu? Judulnya Dewi Krakatau. Itu novel yang dibuat oleh Zamnuddin dari Medan. Jadi itu tentang aspek Krakatau. Baik, oke, teman-teman. Kalau tulisan-tulisan waktu kita ini sudah mungkin tinggal setengah jam lagi, sebentar lagi maghrib. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilakan untuk terakhir satu orang, boleh di chat atau langsung, mangga. Jika tidak ada, saya akan meminta Bang Arman untuk penutup saja, bagaimana hubungan, melihat katakanlah dari berbagai hubungan Banten dan Lampung di masa lalu, dari berbagai hal yang sudah kita bahas tadi, untuk kira-kira apa sih yang bisa dibangun lagi atau keterkaitan apa antara Lampung dan Banten hari ini? Sebagai penutup. Ya, terima kasih nih. Aku sebagai pribadi yang menekuni sejarah Lampung, aku pikir itu harus ada upaya-upaya penggalian kembali aspek sejarah Lampung dengan Banten. Aku yakin masih banyak yang belum diketahui itu relasi Banten dan Lampung selain lada, selain hubungan antara dagangan lada. Nah, itu yang sebetulnya dari dulu aku mengharapkan itu ada semacam kerjasama lah itu, entah antar lembaga kayak atau apa itu. Mungkin Perpus Banten dengan Perpustakaan Lampung itu semacam kerjasama. Karena itu penting menurutku, itu literatur. Ini yang kedua, kaitannya dengan literatur. Di Lampung sendiri kita banyak kehilangan, banyak loss sejarah Lampung dengan Banten. Dia hanya segelintir orang saja yang agak gila melacak itu kaitan-kaitan itu, mengumpulkan. Kalau orang Banten bilang ngeririh ngumpulin satu-satu. Jadi kupikir itu kita harus ada upaya bersama itu, pemerintah atau non pemerintah, untuk mengumpulkan kembali yang terserak antara Lampung dengan Banten. Dampaknya bukan untuk sekarang, untuk generasi mendatang. Kalau kita lihat kan banyak aspek-aspek seni budaya Lampung dan Banten yang harus diakui sama-sama sudah mulai ditinggalkan. Aspek-aspek itu harus dikumpulkan ulang, harus dikaji ulang dengan perspektif kita di masa sekarang untuk kepentingannya di masa mendatang. Menurutku itu sini lebih kepada aspek literatur ya, pustaka. Ya, oke, baik, terima kasih Bang. Ini cuma terakhir ada tambahan aja mungkin dari Kang Zulfa ini
soal versi Lampung Karam yang dibacakan dihikayatkan oleh orang di Lampung Selatan. Ada tanggapan mungkin untuk ini? Terakhir. Saya baca dulu ini berupa Oktober nih. Teman di Facebook ini. Oke. Ya, terima kasih Jo Pak Pak. Aku belum tahu itu kalau ada versi bahasa Lampung tentang syair Lampung Karam. Selain tidak tahu, aku juga meragukan. Mungkin itu teks yang berbeda dari syair Lampung Karam. Jadi itu bukan versi bahasa Lampung, tapi memang orisinil buatan dari masyarakat setempat di Teluk Semata. Aku masih meragukan itu, Jul Pakar. Iya Bang, itu memang ini sih itu tepatnya bukan syair Lampung Karam, tapi lebih ke mana sastra lisan gitu sih. Lebih ke sastra lisan yang yang dibacakan kayak berupa hikayat gitu, jadi kayak turun temurun biasanya diinformasikan gitu. Oh itu. Tapi dia bukan dari syair Lampung Karam ya? Bukan, tapi dia ada versinya itu misalkan Abu Hambua kayak bahasa Lampung itu sih. Ada pernah kok itu dimunculkan saat di festival ada kok di YouTube itu kayak pertunjukan syair Lampung Karam, tapi ada yang diawali pembukaannya itu pakai syair dikir Lampung gitu. Kayaknya itunya juga yang penyairnya masih ada juga kalau nggak salah dari Lampung Selatan atau dari seniman tradisi lisan. Apa sih yang Pak itu katanya namanya yang Pak itu dia punya sanggar sendiri tuh. Di mana? Di kabupaten mana ya? Lampung Selatan di Kuripan itu, sama kalau yang di Putido atau Limau itu orangnya udah pada meninggal sih. Ya, itu mungkin saja Pakar ada yang membuat naskah-naskah terus berkaitan dengan pertulisan Krakatau itu yang belum ditemukan sebetulnya oleh banyak penggiat sejarah. Ya, itu seperti aku bilang tadi, kita kekurangan strata tentang Krakatau salah satunya. Iya. Ya kan ada masa cuma syair Lampung Karam pada masa itu yang dibuat, yang hanya diketahui. Mungkin ada naskah-naskah lain. Ya bisa juga sih, karena kan memang di daerah Putido atau Limau itu kan itu adalah masyarakat yang memang terdampak sekali festival pasca letusan Krakatau, sehingga mereka migrasi ke wilayah Wainima, Parasuka, Kedondong, Pataan gitu. Ya, itu daerah yang terdampak parah itu. Maka pada saat letusan Krakatau, bahkan sampai itu kan kalau tidak salah cerita dari Datu atau nenek dulu itu berapa generasi hilang gitu. Ya. Nah, sayang sekali kan Zulfakar kalau naskah-naskah atau tradisi-tradisi lisan terkait tentang Krakatau itu tidak terdata atau tidak terinventarisir oleh kita masyarakat Lampung. Aku dan beberapa kawan di Lampung tuh masih menduga juga sebetulnya Muhammad Saleh yang membuat syair Lampung Karam itu sempat menetap di Teluk Betung. Jadi kami masih menduga kuat ada naskah-naskah lain milik Muhammad Saleh pembuat syair Lampung Karam. Dan naskah itu masih ada di daerah Bandar Lampung. Jadi ada kedekatan. Jadi Muhammad Saleh itu memang seorang yang rajin menulis pada waktu itu. Dan sayang sekali yang pemiliknya sekarang itu kan dia nggak tahu itu bahwa penting itu naskah-naskah kuno yang ditinggalkan. Dan aku dan beberapa kawan sudah menduga itu kawan yang
sudah melihat dan aku itu karya Muhammad, tapi belum kami bisa publikasikan, expose gitu ya. Oke, itu Nidu dan Surupakor. Ya, baik Bang. Oke, baik Bang Arman. Terima kasih banyak teman-teman. Waktu kita mungkin saya akan menutup diskusi kita hari ini. Sudah sore. Terima kasih banyak Bang Arman. Terima kasih teman-teman semua ya. Ini aku tertarik nih sama yang tadi informasi. Oh, masih mau nyambung. Enggak, mau bacain sedikit boleh nggak? Ya, silakan. Yang tadi syair dari Muhammad Saleh, boleh ya? Ya, silakan. Aku bacakan sedikit. Boleh. Gaduhlah orang di dalam negeri, mengatakan datang kapalnya api, lalu berjalan berperi-peri. Nyatalah Rakata empunya bunyi, riuh bunyi di dalam perahunya, bersahutan sama sendirinya, seperti kiamat rupa bunyinya. Ramailah orang datang melihatnya. Itu salah satu petikan translate syair Kampung Karam. Saya akan cari ini bait ke-14. Bait ke-14. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dian. Nah, baru kali ini kita diskusi ditutup dengan pembacaan salah satu syair. Minggu depan boleh ditutup puisi lagi sama Bu Dian. Boleh, silakan. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Bang Arman. Kita tunggu bukunya. Tahun ini terbit lah ya hasil penelitiannya. Kita minggu depan masih ada diskusi di seri Banten Girang yang ke-19. Itu dengan tema, minggu depan temanya ya? Kok aku lupa. Banten dalam manuskrip Jawa. Oh ya, Banten dalam manuskrip Jawa. Ini dengan Kang Rendra, salah satu filolog. Itu kita minggu depan masih akan diskusi di hari yang sama, di jam yang sama. Jam yang berbeda. Jam yang mungkin jam yang berbeda nanti akan diinfokan. Belum saya sebut. Diskusi ini diselenggarakan atas kerjasama Laboratorium Banten Girang, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Banten, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan bm.co. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Foto.